Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Faizal Rais dari kelas 10B, nomor absen 7. Kali ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan materi mengenai teks hikayat. Selamat menonton. Baik, kali ini saya akan membacakan atau menjelaskan mengenai materi bahasa Indonesia teks hikayat. Dan pemaparan materi ini memiliki daftar isi sebagai berikut: pengertian teks hikayat, ciri-ciri umum hikayat, fungsi dan tujuan hikayat, struktur teks hikayat, unsur intrinsik hikayat, unsur ekstrinsik hikayat, ciri kebahasaan hikayat, jenis-jenis hikayat, contoh teks hikayat singkat, lalu perbandingan hikayat dengan cerita modern, nilai-nilai dalam hikayat, contoh judul hikayat terkenal di Nusantara, cara menganalisis teks hikayat, unsur klasik dalam hikayat, perkembangan hikayat dalam sastra modern, dan contoh analisis singkat hikayat. Lalu kesimpulan. Apa itu teks hikayat? Teks hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa naratif atau cerita yang berisi kisah atau dongeng tentang tokoh-tokoh istimewa, seringkali raja, pahlawan, atau makhluk supranatural yang memiliki kekuatan luar biasa dan syarat nilai-nilai moral serta budaya. Hikayat biasanya menceritakan keagungan, kepahlawanan, kesaktian, dan kebijaksanaan tokohnya dengan gaya bahasa yang indah dan penuh hiperbola. Ciri-ciri hikayat ada bentuknya prosa lama atau disampaikan dalam bentuk narasi atau cerita. Kedua, bersifat istana sentris, yaitu sering berpusat pada kehidupan istana seperti raja, sultan, dan bangsawan. Dan yang ketiga, tokohnya luar biasa, yaitu memiliki kekuatan sakti, ajaib, atau suci. Lalu keempat, bahasanya klasik dan tinggi, menggunakan kata-kata kuno, sopan, dan penuh penghormatan. Dan kelima, mengandung nilai moral dan religius, mengajarkan kebaikan, kesetiaan, dan kejujuran. Dan yang keenam, bersifat fiktif dan fantastik. Banyak hal mustahil terjadi, misalnya tuh tokoh hidup kembali, terbang, dan sebagainya. Yang ketujuh, anonim, pengarangnya tidak diketahui. Kedelapan, menggunakan alur maju dan kronologis. 9. Latar tempat dan waktu tidak jelas, sering disebut negeri antah berantah. 10. Mengandung pesan atau amanat di akhir cerita. Dan fungsi hikayat memiliki beberapa fungsi, yaitu hiburan, yaitu sebagai cerita pengisi waktu dan hiburan rakyat. Lalu historis, merekam kejadian atau tokoh penting masa lalu, walau dibumbui imajinasi. Lalu inspiratif, menumbuhkan semangat, keberanian, kesetiaan, dan kejujuran. Lalu identitas budaya, menunjukkan kebesaran budaya Melayu dan daerah Nusantara. Struktur hikayat ada 6. Yang pertama, abstrak, yaitu ringkasan atau gambaran awal cerita, biasanya di awal. Lalu 2, orientasi, yaitu menjelaskan waktu, tempat, dan tokoh-tokoh cerita. 3, komplikasi, permasalahan atau konflik yang dialami tokoh. 4, klimaks, puncak masalah yang paling mendebarkan. 5, resolusi, penyelesaian masalah atau solusi tokoh. 6, koda, amanat atau pesan moral dari cerita. Dan unsur intrinsik hikayat, yaitu tema, ide pokok cerita, contohnya kesetiaan, keberanian, dan keadilan. Lalu tokoh dan penokohan, pelaku utama dan sifat-sifatnya, baik jahat, bijak, dan sakti. Sudut pandang, biasanya orang ketiga yang serba tahu. Lalu alur atau plot, rangkaian peristiwa, biasanya tuh alur maju. Lalu amanat, pesan moral yang ingin disampaikan pengarang. Lalu latar, tempat, waktu, dan suasana.
Lalu gaya bahasa, menggunakan bahasa klasik, penuh kiasan dan hiperbola. Unsur ekstrinsik hikayat yaitu nilai budaya, menampilkan kebiasaan zaman dahulu, keraton, adat istiadat. Lalu nilai moral, mengajarkan kebaikan, kesetiaan, dan kejujuran. Lalu nilai sosial, menggambarkan adat, tata krama, dan hubungan masyarakat. Lalu nilai agama, ajaran Islam atau kepercayaan setempat. Lalu latar sejarah, menggambarkan masa lalu kerajaan Melayu, Minangkabau, atau Aceh. Ciri kebahasan hikayat. 1. Menggunakan kata arkais kuno seperti syahadan, maka, tersebutlah, hatta, baginda, titah, tuanku, hamba, patik. Lalu kalimat tidak langsung. Misal, maka titah baginda, hendaklah engkau pergi ke hutan itu. Lalu penggunaan majas seperti hiperbola, metafora, dan personifikasi. Lalu banyak repetisi, pengulangan kata untuk menegaskan. Lalu menggunakan konjungsi waktu seperti setelah itu, maka, kemudian, tatkala. Bentuk pasif dan sopan seperti disembah, diperintah, dijunjung, titah. Lalu bahasa Melayu klasik. Jenis-jenis hikayat yaitu sejarah atau legenda, berdasarkan tokoh nyata tapi dibumbui mitos. Lalu jenaka, cerita lucu untuk hiburan dengan pesan moral. Keagamaan, cerita tentang tokoh suci, nabi atau wali. Romantis, tentang percintaan raja, pangeran, dan putri. Lalu kepahlawanan, tentang perjuangan dan keberanian tokoh sakti. Binatang, tokohnya hewan yang berperilaku seperti manusia. Contoh teks hikayat. Judul, Hikayat si Miskin Menjadi Raja. Maka tersebutlah kisah seorang pemuda miskin yang hidupnya penuh kesabaran. Tiap hari ia menolong siapapun tanpa mengharap balasan. Tatkala raja negeri itu wafat, mahkota kerajaan terbang melayang di udara dan jatuh tepat di kepala si miskin. Maka orang ramai pun bersorak, inilah takdir Tuhan. Si miskin pun menjadi raja yang adil dan dicintai rakyat. Amanat dari kisah ini yaitu barang siapa sabar dan ikhlas dalam berbuat baik, niscaya Tuhan akan meninggikan derajatnya. Lalu perbandingan hikayat dengan cerita modern. Yang pertama bahasa. Kalau hikayat itu kuno atau Melayu klasik dan modernnya itu bahasa sehari-hari. Yang kedua tokoh. Kalau hikayat raja, pangeran, makhluk gaib. Kalau modern orang biasa atau realistis. Lalu alur. Hikayat sederhana dan kronologis. Modern bisa maju, mundur, dan campuran. Lalu latar. Hikayat kerajaan atau negeri antah berantah. Modernnya tempat nyata dan jelas. Lalu nilai. Hikayat moral dan religius. Modernnya sosial, psikologis, modern. Unsur magis. Hikayatnya sangat kuat kalau modern sedikit atau realistis. Nilai-nilai dalam hikayat. Yang pertama nilai budaya, adat istiadat, tata krama, dan kerajaan. Nilai moral, kejujuran, kesetiaan, keberanian, tanggung jawab. Nilai sosial, gotong royong, tolong menolong, dan kesetiaan rakyat. Lalu nilai agama, taat kepada Tuhan, doa, takdir. Nilai estetika, keindahan bahasa, dan simbolisme cerita. Contoh judul hikayat yang terkenal di Nusantara yaitu Hikayat Hang Tuah, Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Si Miskin, Hikayat Bayan Budiman, Hikayat Indra Bangsawan, Hikayat Malim Dewa, Hikayat Panji Semirang, Hikayat Sri Rama, Hikayat Abu Nawas, Hikayat Sang Kancil, Hikayat Merong Mahawangsa, Hikayat Amir Hamzah, dan Hikayat Patani. Cara menganalisis teks hikayat memiliki beberapa langkah-langkah. Yang pertama, baca teks dengan saksama, lalu identifikasi struktur ceritanya, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ketiga, tentukan tema dan tokoh utama. Keempat, cari nilai moral dan pesan yang disampaikan. Kelima, perhatikan ciri kebahasaannya. Dan keenam, tulis kesimpulan hasil analisis. Unsur klasik dalam hikayat yaitu adanya tokoh raja atau kerajaan, penggunaan benda pusaka atau sakti, yaitu cincin, ajaib, pedang sakti. Lalu campur tangan dewa atau makhluk gaib.
Kisah tak masuk akal tapi mengandung pelajaran hidup dan kehidupan penuh keajaiban dan simbolik. Perkembangan hikayat dalam sastra modern. Meskipun hikayat merupakan sastra lama, pengaruhnya masih kuat, yaitu menjadi dasar cerita rakyat dan legenda daerah, menginspirasi novel dan film epik modern. Nilai moralnya tetap relevan hingga kini dan dipelajari sebagai bagian dari warisan budaya Nusantara. Contoh analisis singkat, judulnya Hikayat Hang Tuah. Tema kesetiaan dan kepahlawanan. Tokoh utamanya Hang Tuah, wataknya setia, berani, taat pada raja. Latarnya Kesultanan Malaka. Amanatnya kesetiaan dan kejujuran harus dijaga meski dalam tekanan. Nilai moralnya menjunjung kehormatan dan kesetiaan kepada pemimpin. Kesimpulan. Jadi teks hikayat adalah warisan sastra lama yang sangat kaya akan nilai moral, budaya, dan sejarah. Meskipun bersifat fiktif dan penuh keajaiban, hikayat mengandung pelajaran hidup yang mendalam, serta menjadi jendela untuk memahami cara berpikir, budaya, dan nilai-nilai masyarakat masa lampau. Baik, itu saja yang mungkin beberapa pemaparan materi mengenai teks hikayat bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga materi-materi yang saya berikan, yang saya jelaskan, yang saya bacakan, yang saya paparkan itu berguna untuk pembelajaran penonton saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.